Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya di bidang pertambangan. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh dua rangkaian cincin api di dunia yang mengakibatkan Indonesia kaya akan bahan tambang. Contoh kekayaan tambang di Indonesia adalah emas, batu bara, gas alam, minyak bumi, besi, baja, timah, dan lain sebagainya. Namun, kegiatan pertambangan seringkali meninggalkan banyak lubang galian. Karena lahan bekas tambang seperti batu bara, boksit, dan timah pasti menyisakan lahan dengan kadar tanah liat yang tinggi. Sehingga, ini mengakibatkan daya serap air yang rendah. Kondisi ini menyebabkan lahan di sekitar area tambang mudah tergenang air, unsur haranya rendah, dan juga bahan organik yang berkurang. Hal ini tentunya menjadi masalah serius tak kala orang-orang yang tinggal di daerah sekitar lubang bekas tambang akan sangat merasakan dampaknya. Dampak dari galian tersebut diantaranya rusaknya kualitas air di lubang bekas tambang tersebut. Memang, air dari danau yang terbentuk akibat tambang sangatlah cantik dan menggoda. Tidak lain karena warna air yang biru kaca, sungguh indah bukan? Namun, jangan salah, di balik keindahan tersebut, air bekas tambang sangatlah berbahaya, mulai dari kadar asam hingga kandungan logamnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat serta efisien dalam menangani masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Ihsan dan rekan saya Muhammad Ali. Kami dari Insan Cendekia Tanah Laut. Seperti yang telah disinggung di awal, dengan adanya permasalahan terkait kualitas air pasca tambang, membuat kami tergerak untuk berinovasi dengan robot penjernih air yang ramah lingkungan dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan kualitas air pasca tambang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa air pasca tambang banyak mengandung unsur-unsur logam berbahaya. Oleh karena itu, kami membuat robot yang dapat menjernihkan air dengan teknologi yang ramah lingkungan bernama Kibo, singkatan dari Kiambang Robobot. Sistem kerja robot Kibo adalah di saat robot diaktifkan, maka robot dengan sendirinya akan mengukur kadar pH dan kekeruhan air di kawasan tersebut dan akan mengirimkan datanya via SMS. Kemudian, air akan dipompa masuk menuju tempat penampungan bersama dengan tanaman kiambang dan akan terjadi proses penjernihan secara alami. Selanjutnya, air akan mengalir dengan sendirinya menuju filter buatan dan hasil dari proses tersebut akan diukur tingkat kekeruhannya dan datanya dikirim via SMS sebagai data pembanding sebelum dan sesudah proses. Nah, setelah air di penampungan akhir mencapai batas ketinggian, maka air akan keluar melalui lubang pembuangan dan akan terus berlangsung seperti itu. Nah, robot akan dengan sendirinya berkeliling untuk menyaring air layaknya sedang berpatroli. Karena dilengkapi dengan sensor ultrasonik, maka robot Kibo akan dengan sendirinya menghindari tangan yang ada. Robot Kibo juga dilengkapi dengan sistem keamanan berupa GPS, sehingga kita dapat memantau posisi di mana robot Kibo berada. Robot juga akan kembali ke tempat semula dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Oke, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mengetahui lokasi dari robot Kibo tersebut. Caranya sangat mudah sekali, kita hanya tinggal mengklik link yang diberikan oleh robot Kibo tersebut. Kemudian kita akan diarahkan menuju laman di mana koordinat dari robot Kibo tersebut berada. Kita hanya tinggal menyalin koordinat yang disediakan oleh laman tersebut. Kita salin. Selanjutnya kita beralih ke Google Maps. Nah, kita hanya tinggal mempastekan koordinat tersebut. Oke, kita pastekan. Kita cari di mana lokasi dari robot Kibo tersebut berada. Nah, oke, kita menemukan lokasi di mana robot Kibo tersebut berada. Sangat mudah bukan? Robot Kibo juga memiliki desain yang menyerupai kotak. Hal ini diperuntukkan agar menghambat laju dari robot Kibo tersebut, agar sensor-sensor yang ada dapat bekerja dengan maksimal.
Pemilihan warna kuning pada bodi robot Kibo bertujuan agar mudah dilihat dari kejauhan. Bahan dari robot Kibo terbuat dari styrofoam. Pemilihan bahan styrofoam dikarenakan bahan tersebut ringan dan mudah untuk didapat. Adapun komponen-komponen utama dari robot Kibo ialah yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai microcontroller yang dapat disambungkan ke berbagai macam komponen termasuk motor DC dan sensor lain yang ada. Kedua, SIM900A. SIM900A berfungsi sebagai pengirim data dari sensor melalui SMS. Ketiga, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi sebagai pendeteksi adanya halangan di depan robot agar robot tidak menabrak. Keempat, sensor kekeruhan. Sensor kekeruhan berfungsi untuk mengetahui tingkat kekeruhan air. Kelima, sensor pH. Sensor pH berfungsi untuk mengetahui kadar pH dalam air. Keenam, pompa air. Pompa air berfungsi untuk menarik air masuk dari luar menuju penampungan yang ada. Ketujuh, water level suckler. Water level berfungsi sebagai suckler yang akan memutus aliran listrik pompa saat air mencapai batas tertentu. Kedelapan, motor DC. Motor DC berfungsi sebagai alat penggerak agar robot dapat bermanuver di atas air. Kesembilan, driver motor. Driver motor sebagai pengontrol pergerakan motor DC untuk belok kanan maupun kiri. Kesepuluh, baterai. Baterai berfungsi sebagai pasokan daya untuk menjalankan robot. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai sistem pengoperasian robot Kibo. Dengan adanya robot ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah sekitar pertambangan yang kekurangan air bersih dan menjadi inovasi teknologi ramah lingkungan yang revolusioner di tengah pesatnya perkembangan teknologi industri 4.0. Kompetisi Robotik Madrasah 2020. Madrasah hebat bermartabat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.